Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas pemrograman web F081. Di sini kami akan menjelaskan tentang HTML dan juga CSS. Berikut anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Putra Dwi Wiragarda dengan NPM 2008 1010103, lalu saya sendiri Vito Fausta Majid dengan NPM 2008 1010109, dan Muhammad Gifari Alifian dengan NPM 2008 1010103, dan Raihan Saneval Arienza dengan NPM 2008 1010126. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang HTML. HTML merupakan kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Selanjutnya yaitu ada definisi HTML, di mana HTML adalah suatu bahasa yang menggunakan bahasa-bahasa tertentu atau tag untuk menyalakan kode-kode untuk ditafsirkan oleh browser. Lalu kita akan mengulik sedikit tentang sejarah HTML, yaitu HTML sendiri dulu dibuat oleh seorang ahli fisika bernama Tim Berners-Lee pada lembaga penelitian CERN yang ada di Swiss. Tim tersebut mempunyai ide mengenai sistem hypertext yang menggunakan basis di internet. Tim Berners-Lee ini mengeluarkan versi HTML yang pertama pada tahun 1991, dan dalam versi tersebut terdapat 18 HTML tag. Hypertext merujuk pada teks yang terdapat referensi atau link untuk teks lain sehingga dapat diakses oleh pengguna. Selanjutnya kita akan mengulas tentang struktur dasar yang ada di HTML, yaitu yang pertama ada tag docotype, yaitu adalah tag yang menyatakan kode di bawah adalah kode HTML. Berfungsi untuk memberitahu akan ada dokumen yang ingin dijalankan di browser. Yang kedua ada tag HTML, yaitu tag pembuka dan penutup dari keseluruhan sebuah dokumen di HTML. Yang ketiga ada tag head, yaitu adalah elemen yang tidak tampak di browser. Contohnya membuat judul, memanggil CSS, membuat favicon, dan lain-lain. Yang keempat ada tag body, yaitu elemen yang akan tampak pada browser, seperti paragraf, masukan, gambar, dan lain-lain. Yaitu kita akan mengupas satu-satu di bagian tag head, yaitu yang pertama ada title. Tag title pada HTML ini sangat penting karena judul dokumen dapat dikenali oleh user, browser, tag, dan tag title ini ditulis dengan tanda title, yaitu yang di tengahnya ada presentasi dan ditutup lagi dengan title. Teks presentasi tidak dapat terlihat oleh user, tetapi terlihat di browser dan dapat terlihat di hasil pencarian oleh pengguna, yaitu kode CSS. Pada kode CSS ini terdapat 3 pengguna pada head, yaitu CSS eksternal, CSS internal, dan CSS line. CSS eksternal, yaitu kode CSS ini ditulis pada file ekstensi CSS tersendiri. File CSS ini dapat dipanggil dengan tag link, dan contoh penggunaannya seperti source code di bawah ini. Itu selanjutnya ada CSS internal. CSS ini langsung ditulis pada file HTML dengan cara seperti source code yang ada di gambar. Selanjutnya CSS inline, yaitu pengguna yang ini berbeda dengan penggunaan dua sebelumnya. CSS inline ini digunakan yang ditujukan dengan contoh seperti berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Gifari Alfian. Dipersilakan. Lalu ada meta. Penulisan meta ini tidak menggunakan pembuka dan menutup. Tag ini digunakan untuk memberitahu browser untuk menampilkan kode HTML sebagaimana harusnya. Tag ini juga digunakan pada pencarian. Contoh penggunaannya seperti berikut ini. Oke, lanjut.
Lalu ada tag pada body. Tag pada body ini ada beberapa. Yang pertama ada heading, kedua tag paragraf, ketiga untuk membuat garis baru, keempat tag untuk membuat daftar, lalu kelima ada tag untuk menampilkan gambar, yang keenam ada tag untuk membuat tabel, yang ketujuh ada tag untuk membuat tautan atau link. Yang pertama ada heading. Tag ini berfungsi untuk menandai judul pada teks. Tag ini digunakan untuk memperbesar dan mempertebal tulisan. Tag pada heading ini berupa H1 sampai itu harusnya H6. Jika angkanya semakin besar, maka tulisannya akan semakin kecil. Contohnya seperti di bawah ini. Lalu ada tag paragraf. Sebanyak-banyaknya baris pada HTML. Jika tidak menggunakan tag paragraf, hanya akan dianggap sebagai spasi biasa. Kita perlu menggunakan tag dalam kurung P, lalu menutupnya dengan seperti sebelumnya, tapi menggunakan slash, agar menjadi sebuah paragraf dan mengelompokkannya. Lalu ada untuk membuat garis baru. Untuk pembuatan garis baru, pengguna dapat menambahkan tag BR di bagian awalan. Tag BR merupakan jenis tag tunggal, jadi cukup digunakan satu saja di awal konten yang dipaksa menjadi garis baru. Lalu ada tag untuk membuat daftar. Bagi orang yang baru memulai HTML, biasanya menuliskan dengan nomor atau dengan cara yang biasa. Pada HTML, ini dapat menggunakan beberapa tag seperti OL untuk menambahkan nomor dan UL untuk yang tidak bernomor. Di dalam kedua tag itu terdapat LI atau list item. Berikut adalah cara penggunaannya. Lalu lanjutnya, dan ada tag untuk menampilkan gambar. Menambahkan gambar pada sebuah halaman HTML ada dengan menggunakan tag img. Penggunaan tag img untuk menyisipkan gambar adalah sebagai berikut. Untuk mengukur ukuran lebar dan tinggi, gambar dilakukan dengan menambahkan salah satu atau kedua properti width atau height. Contohnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya, tag untuk membuat tabel. Untuk membuat tabel, kita perlu menggunakan tag table pada awal dan akhiran. Lalu ada tag tr untuk menambahkan baris, sedangkan tag td untuk menambahkan kolom. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Kode untuk membuat tautan atau link. Untuk membuat tautan, gunakan tag seperti berikut. Nah, tag di atas jika diterapkan akan menampilkan tulisan teks yang jika diklik akan menuju ke URL tujuan. Tag yang dibahas kali ini hanya merupakan penggunaan secara umum. Masih banyak tag yang dapat digunakan pada HTML lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk referensinya ada di sini. Oke, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. CSS. Next. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet yang digunakan untuk mengatur sebuah tampilan elemen yang berada pada bahasa markup seperti bahasa HTML. Untuk sejarah CSS dikembangkan pada tahun 1996 serta dibuat oleh WTC World Wide Web Consortium. Dibuatnya CSS karena dua bahasa markup atau HTML belum melengkapi tag yang mengatur format halaman. Lalu pada HTML versi 3.2 memperkenalkan teks font, itu malah menyebabkan berbagai banyak masalah yang dihadapi oleh developer. Maka dari itu, WTC membuat CSS untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk struktur pada dasar CSS,
sebenarnya ada 3 yang biasanya, itu ada selector, property, dan value. Untuk selector merupakan struktur dasar dari penulisan CSS yang berfungsi memilih elemen HTML yang nantinya akan diatur. Contohnya kita ada di bawah. Dari contoh tersebut, H1 itu adalah selektornya, serta H1 ini akan diatur dengan memiliki font Courier New dan memiliki ukuran font 30 px dan berwarna coklat. Selektor sendiri bisa berupa nama tag HTML, kelas, maupun ID. Lalu ada properti. Properti adalah sebuah atribut yang akan mengatur pada elemen yang dipilih. Contohnya, kalau selektor di situ adalah tag H1, maka propertinya itu yang ada di dalam kode, seperti font family, terus font size, dan color, yang berguna untuk mengatur elemen yang sudah dipilih. Lalu yang terakhir ada value. Value adalah nilai dari sebuah properti. Contohnya, properti daripada CSS tersebut yaitu font family, maka value atau nilai dari properti tersebut yaitu Courier New dan seterusnya. Di CSS sendiri juga ada jenis penulisan. Pada penulisan kode CSS terdapat 3 jenis untuk menuliskannya. Berikut jenis penulisan CSS. Yang pertama ada inline style sheet. Inline style sheet merupakan jenis penulisan CSS yang langsung pada tag HTML yang akan diberi style CSS. Seperti contoh di bawah, jadi langsung di tag HTML, di tag HTML. Lalu ada internal style sheet yang merupakan jenis penulisan CSS yang berada langsung pada file HTML. Posisinya tepat diampit oleh tag head serta diawali dan diakhiri tag style seperti yang ada di contoh. Lalu yang terakhir, jenis penulisan CSS ada external style sheet, merupakan jenis penulisan kode CSS secara terpisah oleh file HTML. Jenis ini akan disimpan dengan ekstensi .css serta akan dipanggil di file HTML seperti berikut, yaitu linkrel style sheet href style.css. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada properti yang digunakan pada CSS. Yang pertama ada background. Terus ada background image. Jenis tag pada background memiliki fungsi sebagai kode untuk memunculkan background dalam bentuk gambar. Agar tampilan gambar muncul dengan baik, maka harus dimasukkan link gambar. Kemudian ada background repeat. Background repeat memiliki fungsi untuk mengulang gambar pada halaman. Tag ini dapat melakukan variasi gambar sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat gambar yang dimasukkan lebih dari satu untuk melakukan pengulangan. Terdapat 3 jenis kode dalam repeat, yaitu repeat X, repeat Y, dan non-repeat. Kemudian di bawahnya ada contoh penulisan properti background. Next. Yang kedua ada properti pada font. Yang pertama ada font size. Font size memiliki fungsi untuk mengubah ukuran huruf sesuai dengan keinginan user. Contohnya font size .2 small. Kemudian ada font family. Fungsi dari font family yaitu mengubah jenis huruf yang digunakan pada website yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan user. Contohnya font family .2 Times New Roman.
Kemudian yang ketiga ada font family, ada font weight. Kemudian ada font style. Fungsi dari font style yaitu mengatur style font yang akan digunakan pada teks dalam pembuatan website yang sesuai dengan keinginan user. Contohnya font style italic. Kemudian ada font weight. Fungsi dari font weight yaitu untuk mengatur ulang ketebalan dari teks. Contohnya font weight bold. Kemudian di bawah ini ada contoh dari penulisan properti font. Next. Yang ketiga ada properti pada teks. Yang pertama ada text align. Text align memiliki fungsi untuk mengatur tata letak pada sebuah kalimat atau teks pada website. Contohnya text align center. Kemudian ada text decoration, memiliki fungsi untuk menentukan dekorasi yang akan ditambahkan pada teks. Contohnya text decoration blink. Kemudian ada text transform, memiliki fungsi untuk menampilkan huruf besar. Contohnya text transfer uppercase. Kemudian ada text shadow. Text shadow memiliki fungsi untuk memberikan efek bayangan pada teks. Contohnya text shadow 3 pixel gray. Di bawah ini ada contoh penulisannya. Next. Kemudian yang keempat ada properti pada margin. Margin top memiliki fungsi untuk mengatur jarak antar elemen bagian atas. Contohnya margin top 10 pixel. Kemudian ada margin bottom memiliki fungsi untuk mengatur jarak antar elemen bagian bawah. Contohnya margin bottom minus 20 pixel. Kemudian ada margin right memiliki fungsi untuk mengatur jarak elemen bagian kanan. Contohnya margin right min 9 pixel. Kemudian ada margin left memiliki fungsi untuk mengatur jarak antar elemen bagian kiri. Contohnya margin left 5 pixel. Kemudian ada margin yaitu memiliki fungsi untuk mengatur jarak antar elemen bagian keseluruhan. Contohnya margin (2 minus 18 pixel. Next. Kemudian yang kelima ada properti pada padding. Yang pertama ada padding top, memiliki fungsi untuk mengatur ruang pada elemen dengan konten bagian atas. Contohnya padding top 3 pixel. Kemudian ada padding bottom. Padding bottom memiliki fungsi untuk mengatur ruang pada elemen dengan konten bagian bawah. Contohnya padding bottom 8 pixel. Kemudian ada padding right. Padding right memiliki fungsi untuk mengatur ruang pada elemen dengan konten bagian kanan. Kemudian ada padding left memiliki fungsi untuk mengatur ruang pada elemen bagian kiri, bagian kiri. Kemudian ada padding memiliki fungsi untuk mengatur ruang pada elemen dengan konten secara keseluruhan. Next. Kemudian yang keenam ada properti pada border. Terdapat border top untuk mengatur garis tepi bagian atas, terus border bottom bagian bawah, kemudian border right untuk mengatur garis tepi bagian bawah, terus border right untuk mengatur garis tepi bagian kanan, border left mengatur bagian kiri, kemudian border untuk mengatur secara keseluruhan. Next. Kemudian yang ketujuh ada properti pada display. Display none berfungsi untuk menghilangkan atau menyembunyikan elemen yang diberikan pada kode tersebut. Contohnya display 2 none. Kemudian ada display block berfungsi untuk memberikan blok baru atau baris baru seperti kode. Contohnya display 2 block. Kemudian ada display inline. Display inline berfungsi untuk memberikan desain background berbeda hanya pada elemen tersebut. Contohnya display inline. Kemudian display inline block. Pada display inline block ini berfungsi untuk membuat baris baru apabila layar sudah tidak muat. Contohnya display inline block. Next. Kemudian ada properti pada position. Position static berfungsi untuk elemen render dalam rangka seperti muncul dalam aliran dokumen. Kemudian ada position absolute berfungsi untuk
mengatur unsur yang diposisikan relatif terhadap posisi pertama atau tidak statis. Kemudian ada posisi fix yang berfungsi untuk unsur diposisikan relatif terhadap jendela browser. Kemudian ada posisi relatif berfungsi untuk mengatur untuk unsur diposisikan relatif terhadap normal. Kemudian ada posisi inherit berfungsi untuk mewariskan nilai dari properti sisi dari elemen induk. Next. Kemudian ada selector, ada link. Yang pertama ada A.2 link, keadaan awal link, kemudian ada A.2 hover, keadaan link saat dikenai mouse, kemudian A.2 aktif, keadaan saat link diklik, kemudian ada A.2 visit, yaitu keadaan link setelah diklik, dikunjungi. Next. Berikut referensi dari pembahasan CSS kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.